jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa kita tidak suka dengan takdir kita. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jamaah yang di rumah juga boleh siapin catatannya karena banyak banget ilmu yang penting yang akan dibahas oleh guru-guru kita. Kita saksikan dulu, ini ada tayangan mengenai perjuangan ayah antar anaknya berobat. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Kalau kita bandingkan ya kehidupan kita sama saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza, Allah itu jauh banget gitu ya. Kita sekarang akses berobat ke fasilitas rumah sakit gitu masih mudah gitu ya. Jangan di situ, di Sulawesi, Nah, di Indonesia masih ada yang betul, kemarin betul, ada betul. bidan tuh ditandu sampai 30 jam Allah, jalan kaki untuk sampai ke rumah sakit. Karena dia juga bidan betul, gitu, betul, subhanallah. betul ya Allah. Nah Ustaz Syah bicara soal takdir kita dan takdir orang lain gitu ya. Kadang kita masih suka ngeluh gitu ya. Nah benar gak sih buat orang-orang gitu yang tidak menyukai bahkan mengingkari takdir Allah, itu ada hukumannya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lidh-dhalimin min nasir. Dia Allah yang menentukan semua dan dia Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Karena memang dia adalah Allah yang maha kuasa yang menciptakan kita dan yang mengetahui yang awal maupun yang akhir. Dan dialah Allah yang tiada awal tiada akhirnya. Maka dikatakan adakah hukuman bagi orang-orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka disampaikan sebuah nasihat, wahai anakku ya bunayya, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya keimanan dan tidak akan pernah mencapai kebenaran hakikah ilmu terhadap Allah sebelum kamu meyakini takdir yang baik dan takdir yang buruk. Subhanallah. Maka ditanyakan, wahai ayah, bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan yang buruk? Maka beliau menjawab, kamu mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa dirimu kecuali memang sudah dipastikan itu akan menimpa dirimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah jadi milikmu meskipun bagaimanapun engkau usahanya, dan tidak akan pernah meleset. Subhanallah. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, dan semuanya jawabannya sama. Yang pertama, hukumannya tidak akan merasakan lezatnya iman. Ibu, ada orang yang menikmati sholat, ada orang tidak bisa menikmati sholat. Ada orang lagi sholat, semakin panjang bacaan imamnya semakin nikmat dia. Semakin lama dia berdoa dengan Allah semakin nikmat dia. Baca Quran, kok kita lihat kok ada ya orang bisa di kereta baca Quran, di bus baca Quran. Jangan jauh-jauh, ibu rombongan ke sini ada pasti temannya tidak pernah lepas tasbihnya, tidak pernah lepas Qurannya. Kenapa bisa? Karena dia menikmati keimanannya. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syah, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, ini menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum Ustadz Maulana nanya lagi sama jamaah, siap-siap ya Bu. Tapi ini ada tayangan dulu nih Bu. Seorang laki-laki membuat sendal sukarela untuk anak Gaza. Masya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Nih, sedekah yang terbaik ini. Ya. Tepat sasaran dan yang dibutuhkan. Nah, betul. Mungkin kalau kita lihat, sendalnya biasa aja. Tapi Nah, itu yang saat itu dibutuhkan. sangat dibutuhkan, betul. Bayangkanlah, karena banyak puing-puing di sana di Gaza. Ini yang tidak sadari. Betul. Jadi sedekah itu tidak mesti mahal. Betul. Tunggu dulu. Nah, Kita langsung tanya ya. Iya, Ustadz mau nanya sama siapa nih sekarang? Boleh Kita dipilih. masuk dulu di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ulang-ulang.
Ustaz bertanya. Kami menjawab. Tadi kan sebelah kanan. Iya. Sekarang sebelah kiri. Baik. Coba Ustaz bertanya. Kami Ah, menjawab. saya lebih cenderung ini. Ibu ini. Bukan saja tangannya goyang, badannya juga goyang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Nurul Huda, Windu Haji Sedong, Cirebon. Cirebon, Tangan dulu. tepuk tangan Cirebon. Saya mau tanya Bu, kalau ada yang berbicara tentang masalah ibu, kalau ibu kena masalah, kena ujian yang ibu tidak sukai, apa yang ibu baca? Ya namanya juga sudah takdir, sudah nasib kita, itu gimana Pak? Harus ngomong. Ya, Ibu baca apa? oh innalillahi itu wa inna ilaihi rajiun. Ya terserah ibu deh. Jadi bingung kita. Ibu harusnya ada bacaannya. Oh. Apa itu? Mau tahu? Iya, Mau mau dong. tahu. Jawab ya. Iya. Ya. Ya udah, biar Ustadz kasih tahu kalau gitu. Terima kasih Ibu, boleh silakan duduk Ya. kembali. Ustadz Maulana silakan. Izin Habib dan Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah jauh lebih baik dari kami. Pada dasarnya sebenarnya kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita, kita bacanya adalah qadarullah. Ini sudah kehendak Allah dan apa yang dikehendakinya dia perbuat. Ulangi, 1, 2, 3. Masya Allah. Kalau Masya Allah sesuatu yang baik ya. Kalau sesuatu yang menimpa diri kita, sesuatu yang buruk menurut kita tidak bagus, maka kita jawab adalah qadarullah wa ma syafa'ala. Wa ma syafa'ala. Wa ma syafa'ala. Kenapa? Siapa yang baca qadarullah ini, maka akan mendapatkan satu. Dia telah menerima takdir Allah dengan ridhonya. Karena kan ada yang sabar, ada yang ridho. Berarti sabar itu di atasnya sabar apa Bu? Ridho. Tapi sebenarnya masih ada lagi sih, syukur. Tapi jarang kita lihat ada orang ditimpa ujian. Alhamdulillah hilang sepedaku. Nggak ada. Nanti ada orang hilang motornya. Ada nggak orang berkata Alhamdulillah? Nggak ada. Tapi nanti dia berkata Alhamdulillah ketika ternyata motor yang dicuri itu terjadi kecelakaan. Ada kejadian lu. Di bandara dia nangis motornya kecurian. Pas keluar dari bandara ternyata motor yang dipakai pencuri itu ketabrak. Jadi berkata Alhamdulillah seandainya saya di motor itu saya mati. Nah itu ini contoh kasus. Maka ketika ada orang mengucapkan qadarullah, menerima takdir Allah, maka sebenarnya dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian menghindarkan kesombongan. Jadi ketika kita jangan sombong, ada orang kata apa ini cuma begini, kenapa sih? Kenapa Tuhan? Kenapa ya Allah? Kenapa? Itu sombong itu. Yang ketiga adalah makin dekat dengan Allah. Ujian yang menimpa padanya sesuatu yang tidak menyenangkan menyebabkan dia dekat dengan Allah. Masya Allah. Itu lagi. Jadi tidak putus asa, Ya. kemudian tidak sombong, Ya. dekat dengan Allah. Kemudian keempat, baik sangka. Waduh. Baik sangka. Kemudian yang kelima, sadar diri. Sadar diri bahwa Ya. dia adalah hamba. Ya. Yang paling penting mengakui kelemahan diri kita. Betul. Jadi inilah kalimat qadarullah. Coba dibiasakan ya Bu. Kalau ada yang qadarullah. Qadarullah. Udahlah qadarullah. Semuanya sudah ketetapan Allah yang kita Ya, harus betul. menerima. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Bapak, Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Dulu silakan Bapak, perkenalan dulu. Ya berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut dia jatuh. Perkenalkan, saya Pak Maman dari Windu Haji Sedong, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dulu. Baik, ya. Izin bertanya pada Habib. Boleh silakan. Habib Ya, silakan. terkadang ada orang yang tidak terima dengan kehilangan yang disayangi, kehilangan
harta benda, padahal itu adalah suatu cara Allah untuk menyelamatkan kita. Bagaimana itu? Kenapa kok diuji seperti itu, Habib? Baik, itu saja Pak. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mangga langsung dijawab aja Habib, silakan. Kita Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jelas bahwasanya manusia akan diuji oleh Allah. Yakni kehilangan orang yang dia cintainya, rasa takut yang dia timbulkan karena mungkin suaminya, istrinya, orang tuanya, bapaknya ataupun ibunya telah berpulang ke rahmatullah sehingga dia menjadi sosok manusia yang sedih. Dia menjadi hamba Allah yang loh kok kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Ini bentuk ujian dari Allah. Ketika itu terjadi, maka tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus introspeksi diri. Apa hikmah yang bisa diambil? Misalkan kehilangan kerjaannya, hartanya, ladangnya, atau kehilangan hewan ternaknya. Ingat, wabasyirus sabirin. Ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang yang sabar. Ada petunjuk bagi mereka untuk orang yang sabar. Dan ada satu peringatan besar yang terjadi bagi manusia sehingga manusia tersebut harus bisa mawas diri. Oleh karena itu, hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika terjadi sesuatu, maka dia berusaha untuk mendekatkan dan kembali kepada Allah. Kalimat yang indah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika hamba bersabar, hamba bersyukur, hamba berterima kasih kepada Allah, dan hamba tersebut mengerti dan memahami bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, maka tentunya akan dimudahkan langkah dan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalimat pertanyaannya menarik. Bahwasanya takdir kehilangan itu, maka apa yang harus dilakukan? Caranya bagaimana sih untuk menyelamatkan diri kita? Yang pertama adalah ketika terjadi segala sesuatunya kembali dan serahkan diri kepada Allah. Itu kalimat yang indah. Yang kedua adalah bentuk daripada Allah menyelamatkan kita. Jadi ada dua hal. Memahami dan mengerti bahwasanya setiap musibah yang terjadi bagi kita adalah bentuk ujian bagi kita dan bentuk cobaan bagi kita, harus dinikmati dengan cara yang indah. Boleh jadi harta yang kita dapatkan harta yang haram sehingga Allah ambil. Boleh jadi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi memanja kita dan membuat kita jauh dari Allah. Boleh jadi kita belum tersentuh iman, Islam dan takwanya karena kita melihat orang yang kita cintain dikubur, ya kan? Kita akan kembali ke sana dan dia bertobat minta ampunan kepada Allah. Ini adalah bentuk dari apa? Yang namanya hidayah. Itu kita harus minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kebaikan yang kita dapatkan ini jangan terlampau hal yang berat ya Allah. Ya Allah. Kan kalau lihat orang tua kita, saudara kita berpulang ke rahmatullah, Betul. kita belum tobat itu kan celaka. Betul, betul, Ya kan? betul. Itu berarti sebuah hikmah yang besar. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi di dalam hidup kita ya. Bapak mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Ibu, Bapak yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi. Pak, Bu silakan. Wah ini luar biasa nih, gini dong, keren nih antusiasnya Masya Allah. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Ibu, silakan mau bertanya. Perkenalan dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaiti dari Majelis Taklim Nurul Huda Cirebon. Sini Bu. Depan aja, Ya, depan. ketemu Boleh depan Ya sini. nggak apa-apa dong Bu, biar boleh. kelihatan. Siap Bu. Maaf ya Pak Ustadz. Deketin Ibu mic-nya Bu. Ya. Nah gitu. Banyak sekarang maaf anak menyesali takdirnya. Punya orang tua yang gak kaya, bukan sultan. Katanya jadi semua kemauannya gak bisa dituruti. Gimana orang tua harus bersikap kalau begini? Mohon jawabannya dari Pak Ustadz.
Ibu, Sam. kenapa Bu kayak mau nangis Bu? Boleh tahu sedih kenapa? Kenapa sedih, Coba Bu Bu? cerita Ingat Bu. anak ya Bu? Anak Anak ada iya. berapa Bu? 3. Tiga. Di Udah mana pada- anaknya? Pada di Jakarta semua. Ya Allah. Ibu sendiri di Cirebon, Sama anaknya di bapak. Jakarta. Ibu satu pesan saya, Iya. mampirkan anak ibu mumpung ibu ada di Jakarta. Takut hilang. Oh, takut ditilang, ya udahlah. Takut hilang. Udah, terima. Hilang Takut atau ditilang? Takut hilang. Takut hilang. Iya kan Beritahu. jauh. Nggak dijemput Bu, jemput, minta jemput anaknya. Lagi pada kerja. Lagi pada iya, kerja. orang ya tua yang Allah, baik. sedihnya. Dia sedih. Iya, Ya, iya, dah. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Paduda. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, tabe guruku, Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Salah satu takdir yang tidak bisa dirubah adalah lahir dari orang tua yang seperti apa. Lahir dari orang tua yang kaya itu sudah takdir Allah. Lahir dari orang tua yang tidak sultan, tidak kaya itu juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa membanggakannya seorang yang nanti kiranya dia akan menjadi orang yang sukses lalu menceritakan dahulu orang tua saya miskin, saya yang bahkan tidak bisa bersekolah, saya dari kampung, lalu sekarang inilah saya. Itu lebih membahagiakan dibandingkan orang yang mengatakan saya sukses, orang komen di bawah, karena memang bapaknya sukses, karena memang kakeknya sukses, karena memang dari dulu sudah sukses. Tapi membanggakan sekali kalau anak yang ternyata orang tuanya ditakdirkan dia lahir dari orang tua yang biasa. Maka subhanallah, anak mesti berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua, kata ayat yang tadi, karena jasanya sudah banyak meskipun dia bukan orang kaya. Jasanya apa? Melahirkan. Jasanya apa? Hamil ibu tuh, melahirkan, menyusui, menyapi, membesarkan. Tidak dihitung daripada kekayaannya ataupun dia bukan orang kaya, bukan. Maka sang anak mestilah kita sadar bahwasanya berbakti, berbuat baik, menampakkan wajah cinta kasih sayang kepada orang tua itu bukan untuk membahagiakan orang tua, tapi untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kapan kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bahagia. Sekali lagi, tidak akan pernah bahagia. Coba mau dirubah bagaimana? Mau dirubah bagaimana? Orang kita udah harus lahir dari sana. Betul. Kalau bisa request mah kita pasti request. Saya pengen jadi orang Rusia aja. Biar Betul. mancung, biar putih gitu. Saya pengen jadi orang Korea aja. Biar jadi K-pop misalnya. Seandainya bisa memilih. Tapi kan tidak bisa memilih. Udah lahir seperti itu. Maka yang membanggakan bukan yang mengatakan saya anaknya si Anu. Tapi yang membanggakan inilah saya. Masya Wallahu ta'ala. Allah. Baik. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Nah. jawaban yang luar biasa dari guru kita Ustadz Syam. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Satu lagi penanya, saya akan kasih kesempatan. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan. Wah ini dia nih. Bapak teriaknya paling kencang. Saya katanya. Boleh Pak. Silakan Pak. Kenalan dulu Pak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Abdul Rosid dari Desa Windu Haji, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Cirebon. Baik. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustadz, Silakan, silakan. mohon izin Bib. Ada sebagian orang mengatakan dengan menyesali atas takdirnya. Sepertinya tidak diberi anak yang cantik. Untuk itu pertanyaannya, bagaimana untuk mensyukuri sebagaimana yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan.
banyak diantaranya yang beroperasi plastik untuk menjadi cantik begitu Pak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara mencukur akhir. supaya tidak operasi plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, oplas haram hukumnya. Mau dikecilin, mau digedein, dimancungin, dipesekin, dirubah-rubah, haram mutlak. Kecuali Anda kecelakaan, ada sebab maka diperbolehkan dalam syariat. Atau ada yang maaf, sumbing, ataupun bengkok kakinya atau apapun, itu diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau misalkan seandainya yang dia sudah ditakdirkan hidungnya pesek, udah biarin, itu rezeki dari Allah. Bersyukur kepada Allah. Mungkin Allah kasih hikmah. Oh ya Allah, Allah kasih saya seperti ini. Mungkin karena saya nggak cantik, saya nggak cakep, ya kan? Saya nggak ganteng, mungkin jadi nggak bermaksiat saya, nggak berbuat dosa. Inilah yang harus kita syukurin. Bahwasanya apa? Semua ketentuan yang Allah kasih terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas pemberian yang Allah Ta'ala berikan dan dia tidak berterima kasih kepada Allah, maka azab Allah akan pedih. Siapa orang yang berterima kasih kepada Allah ditambah nikmatnya. Enggak terima kasih dihukum sama Allah. Oleh karena itu janganlah kalian merubah daripada takdir yang Allah Ta'ala berikan. Jangan rubah hidungnya, matanya, pipinya, dagunya, apalagi tuh? Bibirnya, jangan. Udah itu dari Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin mengurangi daripada hisab saya ya Allah. Betul, Kalau saya seperti ini mungkin saya begini. Ambil hikmah baiknya. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ya. Allah baik sama kita, Allah sayang sama kita. Udah nikmatin aja. Kalau mau jadi Kang Midak, ya Kang Mikdad. Mau jadi saya, yang lain. Alhamdulillah bersyukur. Masya Allah. Bener gak Ustaz Sam? Mudah-mudahan kita Apaan sih, dijadikan pribadi yang bersyukur ya Bib ya, berarti ya intinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.